Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ketiga, season yang keempat. Kembali lagi bersama Arga di sini. Pada podcast kali ini kita akan membahas kondisi market terkini, update inflasi, kondisi ekonomi global dan lain-lain. Juga saya akan membahas tentang suspensi waskita yang ditakutkan akan seperti WSBP, gimana pandangan kami tentang suspensi saham tersebut, juga update tentang pergerakan Bandar Gotoh, gimana kondisinya saat ini. Juga saya mau bahas sedikit tentang IPO PT Geo yang akan IPO dalam waktu dekat, dan juga biar sedikit seru, nah, kita akan bahas juga, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para follower setia, dan juga kami memfokuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para fundamentalis. Para fundamentalis yang juga pahlawan-pahlawan bursa yang banyak komentar di beberapa post terakhir kami. Kita akan coba bahas, coba jelaskan ke beliau-beliau ini. Mudah-mudahan beliau mengerti, tapi ya kita lihat aja nanti. Oke, mari kita mulai. Financial crisis in emerging markets. Worst is yet to come. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asing masuk, karena bursa kita dikuasai oleh kondisi market terkini. Kalau Anda baca berita-berita 1-2 minggu terakhir, Anda tentunya akan merasakan berita-berita tentang resesi, iritasi dan lain-lain itu sudah mulai berkurang. Kegelapan 2023 yang banyak di-highlight para komentator saham, isu resesi global dan lain-lain sudah Anda mulai nggak temukan seperti yang diceritakan di akhir 2022 lalu yang akan dikatakan di 2023 ini. Ya, memang itu kebiasaan para komentator saham yang memang itu kerjanya, mereka full time buat isu-isu seperti itu, dan influencer juga yang memang cari duitnya dari nakut-nakutin orang pun seperti itu. Tapi hal itu juga disebabkan kenapa mereka sekarang malu mengatakan isu-isu itu, karena memang data-data menunjukkan memang inflasi mulai turun. Nah, ada berita Joe Biden optimis AS tak akan jatuh ke jurang resesi. Sebenarnya Amerika sudah nggak jatuh, baru aja keluar dari jurang resesi dan katanya sih nggak pengen masuk lagi kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, puji Tuhannya ada isu-isu lain yang bisa jadi pembahasan. Kayak kalau ini, bahkan ada pemberitaan kalau Amerika tak resesi, dunia bisa runyam. Jadi isunya bisa berubah jadi kekhawatiran resesi global tahun 2023 menjadi kekhawatiran tidak resesi global di tahun 2023. Itu isu yang sedang dibangun, dan ada juga tambahan berita lain, defisit anggaran AS meningkat lebih cepat dari perkiraan. Jadi meningkat udah diprediksi, cuma ini supaya ada beritanya negatif dibilang meningkat lebih cepat dari perkiraan. Kita tahu berita-berita negatif harus dibuat kalau misalnya tujuannya buat menakut-nakuti investor retail. Di Indonesia sendiri sebenarnya saya masih berharap isu-isu resesi, emansipasi dan lain-lain itu masih tetap muncul, karena memang at least sampai minggu lalu IHSG, investor asing masih dalam tahap akumulasinya, masih membeli saham-saham dari investor lokal, dan investor lokal masih diharapkan menjual saham-saham milik mereka ke asing di harga semurah mungkin. Dan untuk itu dilakukan memang butuh trigger-trigger berita sisi-sisi itu dibutuhkan banget. Kayak gitu. Dibutuhkan banget berita itu, dan memang sayangnya memang ya nggak bisa dirubah statement Joe Biden kayak gitu. Joe Biden optimis tak akan jatuh ke jurang resesi, itu nggak bisa dirubah kayak gitu. Terlepas dari influencer bilang 2023 akan gelap banget, tapi kalau Joe Biden bilang optimis nggak akan jatuh ke jurang resesi, itu nggak bisa dirubah statementnya. Yang bisa dirubah adalah efeknya untuk tetap menakut-nakuti investor lokal. Jadi kita harapkan isu ini tetap ini, dan ada isu-isu lain kok yang selalu bisa diangkat tentang misalnya hutang Amerika yang mau mogok, atau hutangnya yang besar banget, dari dulu besar. IHSG bullish, IHSG bearish, dari dulu besar hutang Amerika. Cuma itu bisa diangkat
kita bisa bantu mengkhawatirkan hutang-hutang Amerika, meskipun orang Amerika sendiri nggak khawatir kayak gitu. Cuma orang Indonesia kan spesial dalam hal-hal seperti itu, suka ngomongin utang negara lain kayak gitu. Cuma itulah hal-hal yang terjadi. Jadi overall memang berita negatif agak kurang sekarang, karena mungkin saya nggak tahu apakah retailnya bisa jadi pintar atau enggak secara keseluruhan, cuman gambarannya memang seperti itu. Tapi kita tunggu, mudah-mudahan ke depan ada sedikit gejolak dikit, gejolak dikit penurunan penurunan IHSG, dan muncul lagi berita-berita ini yang akan menyebabkan investor lokal takut lagi, jualan lagi ke investor asing. Harapan kita seperti itu. Hal lain juga yang tidak membantu isu-isu emansipasi dan lain-lain itu adalah laba-laba perusahaan yang mencetak rekor tertingginya, karena analisa fundamental juga yang mengatakan bahwa kalau perusahaan cetak laba tertingginya berarti artinya ekonominya baik. Masalahnya perusahaan cetak laba tertingginya, masalahnya lagi mereka bilang 2023 akan gelap. Jadi dibilang lagi bahwa ini kan akhir tahun lalu, tahun depan akan gelap. Kalau terang lagi dibilang ini kan baru kuartal pertama, kuartal kedua akan gelap, akan gitu seterusnya sampai kiamat nanti, ya kayak gitu-gitu aja memang analisanya seperti itu. Dan tapi itu ya isu-isu nggak penting lah kayak gitu, sama sekali nggak ada hubungannya sama bursa. Tapi sebenarnya ini yang sempat mengkhawatirkan, cuman saya nggak mau bahas lebih panjang, saya nggak mau ungkit-ungkit lagi. Jadi ada ada berita yang mengatakan Jokowi murka, begini cara bursa ngawasin saham gorengan. Tapi untung ada mantan dirut bursa, salah satu favorit saya, dikatakan bakal ada pemantau saham gorengan, ex bos BI mengatakan ngawur. Jadi memang di bursa saham itu berita-berita di luaran sana itu nggak penting sama sekali, itu cuma kecap. Tapi kalau beritanya berhubungan dengan bandar, itu bisa jadi musibah. Itu yang harus sangat hati-hati. Saya tahu bukan salah Pak Jokowi. Pak Jokowi belum ada record beliau itu masuk dalam bisnis saham, mengerti saham dan mengerti realita di bursa saham yang berisi goreng-gorengan saham. Beliau hanya terinspirasi melihat cerita orang terkaya di Asia karena menggoreng saham, udah sukses terkaya di Asia, udah dipuji-puji, tiba-tiba lagi crash, katanya memanipulasi harga selama puluhan tahun. Jadi Pak Jokowi bilang, jangan ada seperti itu, kayak gitu. Dan tentunya harus diawasin saham gorengan. Padahal saham-saham milik orang terkaya Asia itu dulu adalah saham-saham blue chip, bukan saham gorengan. Cuma ya namanya sebenarnya definisi saham gorengan itu adalah saham yang luar biasa bagus, tiba-tiba dibanting, dibilangnya gorengan. Tiba-tiba jatuh, dibilangnya gorengan. Kalau negara beli, harganya jatuh, dibilangnya gorengan. Kalau naik sebenarnya bukan saham gorengan, saham berfundamental bagus. Alasan akan selalu dicari ketika saham berfundamental bagus, nggak dibilang gorengan. Cuman kenapa ini penting? Karena kalau ada pemantauan, pembatasan, karena bursa kita hukum yang utama adalah hukum kebebasan bandar. Itu yang harus paling dijaga. Investor retail ditutup matanya, no problem. Perusahaan-perusahaan bagus IPO, no problem. Perusahaan-perusahaan busuk IPO, no problem banget. Sama sekali itu bukan masalah. Tapi kalau bandar ditangkap, bandar diawasi, atau apapun yang menyebabkan bandar marah, hancur bursa kita. Itu yang harus kita pegang, hancur bursa, hancur IHSG. Mereka murka, ARB berjilid-jilid, udah pernah kejadian. Dalam 5 tahun terakhir udah 2 kali kayak gitu. Semua saham tiba-tiba ARB berjilid-jilid karena krisis bandar. Jadi please, kita nggak usah ini, saya kasih knowledge saja, saya nggak mau mengangkat isu ini lagi, jadi pemberitaan lagi, nanti ada yang tertekan membuat pengawasan lagi, kebijakan lagi, nanti bandarnya marah, bubar. Kita semua bubar. Percuma lihat laporan keuangan, percuma kasih nama candlestick, percuma baca broker summary, kalau bandarnya murka ARB semua. Percuma kayak gitu. Jadi heboh saham gorengan kita tutup aja di sini. Mudah-mudahan nggak pernah ada berita lagi dan semakin jaya bursa kita. Kayak gitu. Overall kalau kita lihat kondisi IHSG saat ini, kondisi IHSG ya sebenarnya dari aksi yang ditakutkan, aksi jual yang menghancurkan IHSG, investor asing terlihat sudah mereda.
sejak pertengahan awal 2023 asing mulai masuk, IHSG mulai naik, ya semua hanya seperti itu IHSG, nggak butuh dibahas lain. Tapi memang seminggu terakhir ada aksi profit taking lagi, jadi terlihat memang semangat asing mengakumulasi itu masih rendah. Ini juga tentunya aksi akumulasi ini terganggu karena isu-isu tentang hipertensi itu mulai berkurang. Jadi lokal mulai optimis lagi nih. Kayak gitu berita, meskipun kekhawatiran akan tidak resesi global 2023 pun belum, kalau saya lihat di forum-forum saham belum besar gitu. Jadi lokal belum mau jualan lagi ke asing, dan kalau lokal nggak mau jualan, asing jualan, ya IHSG turun. Kayak gitu. Jadi kita harapkan kedepannya seminggu ke depan, sebulan ke depan investor lokal mulai balik lagi, khawatir akan hal-hal apapun khawatirnya nggak masalah. Kayak gitu. Yang penting mudah-mudahan asing bisa belanja lagi. Cuma asing nggak bisa belanja kalau lokal nggak jualan. Jadi itu harapan kita untuk kondisi IHSG saat ini. Saya pribadi overall sebenarnya masih cenderung bosen sih. Tapi saham-saham misalnya kita lihat sebentar ya, saham-saham blue chip seperti BRI ini pelan-pelan lokal-lokal mulai keluar, asing mulai belanja, harapan kita bisa lanjut naik. Kita lihat saham-saham utama aja ya untuk membahas kondisi IHSG, karena ini yang menggerakkan IHSG. Kita lihat BCA juga meskipun harga turun, asing masih melanjutkan akumulasi, trennya masih bergerak naik setelah turun. Anda lihat kan, ketika asing jualan, lokal beli, IHSG turun. Sekarang waktunya lokal jualan biar saham BCA bisa bergerak naik. Profit nggak profit itu urusan perusahaan, bukan urusan bandar yang mengatur harganya. Kita lihat BMRI misalnya. BMRI nggak sebaik itu, akumulasinya bisa relatif kecil dibanding saham-saham yang lain ya. Saya pribadi nggak punya saham BRI, BCA dan BRI saya punya. Kayak gitu. Kita lihat TLKM misalnya. TLKM belum ada pergerakan signifikan dari investor asingnya. Anda lihat grafik foreign flow-nya, asingnya cenderung diam, dan kalau asingnya nggak akumulasi, nggak distribusi ya ini ya sahamnya nggak bisa digoreng, harga sahamnya hanya akan sideways. GoTo nanti kita dibahas. Ya itu aja sih saham-saham besar di Indonesia yang jadi penggerak IHSG. Astra juga Anda lihat asingnya diam, harganya pun cenderung naik, turun lagi sejak awal tahun, belum ada apa-apa di dua saham ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi overall ya memang kondisi IHSG bisa dibilang masih lesu, makanya saya cukup jarang juga buat podcast. Karena saya memang banyak kesibukan lain, dan saya nggak ngerasa ada isu urgent, ada knowledge, pengetahuan yang urgent yang perlu saya share dalam waktu dekat ke Anda, karena ya gitu-gitu aja seperti itu. Jadi overall ya kita lesu, kondisi memang lesu, memang sekarang seperti dibahas di episode pertama, sekarang memang kita dalam fase transisi dari era pandemik ke era after pandemik, di mana popularitas saham juga berkurang, tergerus popularitas lato-lato. Tapi untungnya so far saya dengar di Bandung, di Jakarta itu lato-lato udah mulai berkurang lagi. Para influencer udah mulai nggak main lato-lato lagi. Mudah-mudahan kedepannya main saham lagi supaya banyak lagi dana masuk, banyak lagi pahlawan bursa yang lahir di bursa kita. Seperti itu. Hal lain yang mungkin agak lebih seru, yang hal baru adalah suspensi waskita. Ini saham waskita diberhentikan. Ini pertanyaannya, penjelasannya, penghentian sementara perdagangan efek tersebut karena tidak bayar bunga obligasi. Jadi ini penjelasannya, dan ini ada pertanyaan menarik. Bang, waskita gimana? Apa bisa kayak USBP? Kita tahu kalau dilihat dari berita, USBP bagi yang nggak tahu saat ini juga sedang disuspend. Sudah disuspend dari Januari 2022. Ini penjelasannya. Disuspend terkait penundaan pembayaran bunga ke-9 obligasi berkelanjutan 1 waskita beton precast tahap 2. Ini sementara waskita, ini USBP anak perusahaan waskita, suspensi dilakukan terkait adanya penundaan pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan 3 waskita karya tahun 2019. Jadi kalau kita lihat sebabnya sama.
Kalau kita lihat ini sama-sama nggak bayar obligasi, terlambat bayar obligasi. Dan pertanyaannya, apakah waskita akan disuspend? Udah setahun lebih WSBP disuspend. Seperti itu. Jadi itu yang harus di-highlight. Saya pernah bahas di akhir tahun lalu kalau nggak salah ya. Saya pernah bahas atau di Instagram tentang BUMN. Jadi kita harus mengerti, ya kita kalau mau pintar kita perlu mengerti bahwa tidak semua BUMN diciptakan. Pertama, BUMN itu badan usaha milik negara. Negara ada punya dua kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah mencari uang, mencari keuntungan dari badan usahanya. Itu terlihat di saham-saham perbankan. Untung 50 triliun, untung 40 triliun, dan untung itu mayoritas buat APBN, buat negara, buat keuntungan negara. Ada Pertamina itu mencari keuntungan goalnya, karena keuntungannya itu buat negara. Cuman nggak semuanya itu kebutuhan negara itu bukan cuman mencari keuntungan. Ada kebutuhan lain, kebutuhan misalnya untuk melakukan tugas-tugas yang nggak mau dilakukan perusahaan lain. Contohnya membangun tol, membangun ibu kota, dan lain. Mungkin perusahaan lain nggak berani take a risk melakukan itu. Tapi karena negara butuh itu, maka ada perusahaan-perusahaan yang goalnya untuk membangun hal-hal tersebut, membangun infrastruktur. Perusahaan itu untung, bagus kalau untung. Rugi, nggak apa-apa, karena tugas lu bangun, bukan cari untung. Jadi kita harus mengerti, BUMN itu ada dua jenis. Ada yang goalnya untuk membangun, ekspansi dan lain, ada tugasnya untuk cari untung. Kalau cari untung, gunanya buat negara, kasih dividen. Kalau membangun ya gunanya buat membangun. Membangun bisa juga hal lain, misalnya eksplorasi. Eksplorasi sesuatu kalau ini. Dan negara, kalau Anda mundur ke belakang, negara nggak masalah merubah fungsinya dari satu ke yang lain. Misalnya tadinya gunanya untuk cari untung, tiba-tiba tinggal buat kebijakan, tiba-tiba ya udah lu goalnya ke depan fokus ngebangun aja, nggak masalah. Keuntungannya bisa dipindah ke perusahaan lain. Itu pun nggak masalah. Itulah strategi negara, itulah yang membuat negara kita kokoh. Nggak salah, itu bagus, itu strategik. Yang salah adalah kita yang beranggapan kalau harga saham, kalau perusahaan-perusahaan ini harus untung, harga sahamnya digoreng, kita yang salah. Ini kan BUMN, harga sahamnya pasti naik, apa urusannya? Nggak satu pun dari fungsi BUMN adalah bagi negara adalah supaya sahamnya digoreng. Itu urusan asing. Kalau dia dikuasai asing, kayak seperti BRI, Mandiri, BNI dikuasai, saham-saham beredarnya dikuasai asing, itu urusan asing, naik turunnya harga. Itu kepentingan asing. Sementara saham waskita, WSBP dan lain-lain itu urusan retail karena mayoritas sahamnya dipegang retail. Bagi negara oke-oke aja. Bagi negara oke-oke aja, sahamnya ini sahamnya turun, terpuruk, gocap, suspend, bagi negara nggak ngefek. Makanya di sini ada berita dikatakan penghentian sementara perdagangan efek tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan operasional dan keuangan dan doing concern waskita karya. Waskita nggak peduli. Kayak gitu, nggak peduli sahamnya disuspend, nggak ngefek. Tugas saya bangun tol, bukan goreng saham. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan WSBP memang disuspend, Anda lihat turun terus disuspend sampai sekarang nggak bergerak di 95, dari 2022 disuspend. Tapi jangan salah, hanya karena disuspend harga sahamnya tidur bukan berarti perusahaan harus berhenti, karena nggak ada urusan. Ini WSBP, meskipun disuspend bukan berarti harga sahamnya berhenti. Perusahaan harus disuspend, nggak buat beton lagi, nggak bantu pemerintah lagi, nggak ada urusan. Ini ada berita, beranjak dari rugi waskita beton kantongi laba 1,43 triliun. Cuan mereka.
Tapi cuan ini pun pemerintah nggak butuh untuk tarik dividen, tinggal bilang aja Kementerian BUMN, ini buat modal kerja aja, buat beton lebih banyak, mau bangun ibu kota, selesai. Kita aja yang ini kan, kita aja yang liatin laporan keuangannya, liatin pernya, PBV-nya ini beranjak dari rugi ke untung, nanti akan dibuka suspensinya, harga sahamnya terbang, akan digoreng dan lain-lain. Itu kita, itu imajinasi, ilusi kita, nggak ada urusannya bagi negara yang memiliki perusahaan ini. Terus yang urusannya sama saham siapa ya? Tergantung siapa yang memiliki. Tergantung siapa yang memiliki. Kita lihat siapa yang memiliki waskita sahamnya ya, perusahaannya milik negara. Siapa yang memiliki waskita karya, investor retail ada 57,8%. Jadi mayoritas dikuasai retail. Jadi sebenarnya kalau saham disuspend, siapa yang paling berkepentingan membuka suspensinya? Retail. Kalau retail mau supaya suspensi waskita dibuka, demo tuh. Ada berapa puluh ribu pemilik waskita demo di kantor DPR dan lain-lain karena ini tanggung jawab retail. Waskita. WSBP tuh 59%-nya retail. Jadi ini tanggung jawab retail. Saudara. Jadi kalau saham WSBP terpuruk, hancur harga sahamnya kayak gini, itu bukan salah siapa-siapa kecuali salah retail. Sama kalau saham BRI terpuruk itu karena asing, itu salah asing. Karena asingnya jualan. Kayak gitu. Sementara kalau nanti ketika BRI naik lagi, itu juga berkat asing. Nggak ada urusannya sama negara. Karena ini lagi ngomong saham. Nggak ada urusannya sama perusahaan. Kayak gitu. Nanti kita... Jadi ini, kalau kita lihat kepemilikan waskita 57,8% retail, WSBP lebih besar lagi. Cuma ini yang masalah. Ini yang baik buat waskita, di waskita asing masih punya 20%. Sementara di WSBP cuma 3%. Artinya apa? Asing nggak peduli kalau WSBP. Mungkin udah jualan juga, mungkin dulu punya 15, sekarang tinggal 3, ya udahlah sisa-sisa. Nggak apa-apa. Tapi di ini masih ada 20%. 20% kepemilikan investor asing ini bisa memberikan tekanan buat emiten. Ngelobi, buka dong suspensinya. Buka aja gitu. Jangan suspend mulu nih. Gue masih banyak nih duit gue. Masih 20% lagi, nanti kalau gue udah 3 bolehlah kayak gitu. Bolehlah ditidurkan ke WSBP. Ini gue masih 20%. Retail masih 57, asing cuma 20. Jadi itu yang bisa berdampak. Kayak gitu. Itu sebabnya harga sahamnya udah WSBP pas turun, Anda lihat trennya wah, udah kayak air terjun. Ini keburu disuspend aja. Sebenarnya harusnya bisa gocap dulu, cuma keburu disuspend aja. Walaupun perusahaannya oke-oke aja. Malah untung. Kayak gitu. Terus kalau kita lihat pergerakannya, jadi saya pribadi cukup optimis waskita akan segera dibuka. Dan itu tuh salah satu penyebabnya kalau kita lihat pergerakan waskita. Misalnya ini setelah terpuruk dia di awal tahun sempat bangkit. Anda lihat broker-broker pembelinya ada AT, ada AZ, ada ZP, ada BK, ada YB, ada LS, ada broker-broker yang mayoritas beli itu broker-broker non-retail. Jadi belum ada indikasi saham ini memang bandar udah mau check out semua, udah akan dikubur, akan disuspend. Dari pergerakan harga juga beda banget kan. Ini tuh WSBP turun parkir. Ini udah malah cenderung rebound dulu, terus baru turun lagi memang 2 minggu terakhir, tapi 2 minggu terakhir pun kalau Anda lihat bukan retail, memang ada retail beli, tapi mayoritas pembeli masih bukan broker retail. Gitu, masih mayoritas pembeli bukan retail, jadi saya pribadi optimis suspensi waskita akan segera dibuka, atau at least nggak akan selama WSBP. Mungkin mereka butuh nyari duit dulu untuk bayar obligasi, bayar utang. Cuman saya optimis waskita nggak akan selama WSBP. Menurut saya 3-4 bulan itu udah lama banget. Tapi ya overall Anda harus tahu.
ini bukan perusahaan untuk cari untung, dan itu sebabnya asing pun nggak pengen, karena asing nggak dikasih dividen. Nggak, karena ini tugasnya membangun kayak gitu. Apalagi ini tugasnya buat beton doang, bukan buat dividen kayak gitu. Itu yang perlu kita pahami. Jadi nggak ada, bahkan kurang sopan, menurut saya kurang sopan ngeliatin laporan keuangan perusahaan orang lain. Ini perusahaan negara gitu, ngapain kita lihat-lihat kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang ini tadi di situ saya mengatakan kepemilikan retail 57,8%, 59%. Jadi ada yang bertanya, investor retail 52% itu lihatnya di mana ya, Bang? Ajarin cara ngitung kepemilikan retail versi CTS. Saham apaan tuh? Jadi intinya banyak yang mempertanyakan tentang kepemilikan investor retail yang kami katanya beda di RTI. Kami sudah menjelaskan, RTI itu goalnya bukan buat analisa bandarmologi. Dia tulis aja masyarakat, masyarakatnya siapa terserah. Saya sudah jelaskan, kadang-kadang yang punya asing pun dibilang masyarakat, ya masyarakat negara lain. Itu bukan buat analisa bandarmologi. Ini saya jelaskan, kepemilikan investor retail adalah kepemilikan yang kami tampilkan, yang orang lain tampilkan saya nggak urusan. Yang kami tampilkan adalah kepemilikan investor lokal individual. Jadi investor itu ada dua jenis kan, ada 4 kategori: asing, lokal, institusi, individual, institusi atau perorangan, institusi atau individual. Saya adalah orang lokal, orang Indonesia, dan individual, bukan atas nama PT, bukan atas nama reksadana, bukan atas nama dana pensiun. Kepemilikan investor lokal individual, tapi bukan cuma itu, kepemilikan dikurangi kepemilikan investor big player lokal individual. Contohnya ini tools kami di saham DILD gitu. DILD kepemilikan retailnya 36%. Tapi kita tahu juga ini lokal individual, rakyat-rakyat jelata. Ini jelas retail. Kalau saya, teman-teman yang nonton di sini retail. Tapi kita juga tahu di DILD ada Bapak Lo Keng Hong. Cuma orang lugu yang menganggap Bapak Lo Keng Hong itu masuk lokal individual retail investor. Karena dia punya 6,4%. Jadi kepemilikan lokal individual total dikurangi kepemilikan Bapak Lo Keng Hong kalau di DILD. Ini kan Bina Yatra Sentosa, CIMB Singapura, Bali Private Villa, ini kan bukan individual. Yang individual yang bisa mengganggu data retail investor ini Bapak Lo Keng Hong. Jadi dikurangi Bapak Lo Keng Hong, itulah data kepemilikan investor retail. Intinya semakin besar kepemilikan ininya, semakin susah harganya naik. Dan kalau udah besar banget sampai 90%, umumnya harganya delisting. Karena nggak ada lagi yang mau ngurus, nggak ada lagi yang mau naikin. Karena kan biasa retail kayak gitu kan. Kalau nyangkut ya cuman mengeluh, cuman menyalahkan BEI, ya paling maksimum ya doa bersama biar naik. Sayangnya di bursa saham itu semua nggak ngefek, yang penting adalah goreng harganya. Hajar kanan. Cuma retail nggak mau kayak gitu. Jadi ya kalau ininya udah besar, itu artinya bandar nggak punya kebutuhan lagi. Kan dikasih semua ke Anda kan. Bandar daripada beli lagi barang dari Anda, mendingan IPO yang baru. Cetak lagi aja kayak gitu. Ya, terus carinya dari mana data ini? Jadi ini sekaligus saya ajarkan. Jadi Anda bisa masuk website Kesei. Ada bagian unduh kepemilikan efek. Anda tinggal carinya, misalnya 30 Januari ini setiap akhir bulan dikeluarin, Anda tinggal download. Setiap awal bulan dari data bulan sebelumnya Anda tinggal download datanya. Kalau Anda download hasilnya seperti ini. Dari sini Anda rapihin aja kayak gitu. Hasilnya seperti ini biar Anda paham. Di sini ada tulisan lokal ID. Nah, lokal ID inilah data kepemilikan investor lokal individual. Kayak gitu. Data kepemilikan asing juga ada di sini kan, tinggal Anda atur-atur aja. Nah, lokal ID ini dikurang data, misalnya Anda bisa ambil lihat dari RTI gitu. Punya segini Pak Lo Keng Hong, tinggal dikurang aja. Kayak gitu. Dan data kami ini hanya fokus di data Scriptless.
Makanya hanya data saham Skriplasnya aja, makanya kepemilikan Pak Loh Keng Hong di sini 6,4%, sementara di RTI 6,28%. Karena kami cuma peduli data Skriplas yang hanya 99%, kayak gitu. Jadi bukan data keseluruhan saham ya, karena nggak peduli keseluruhan saham yang nggak bisa digoreng, itu bukan concern sama sekali investor yang beli sahamnya. Oke, lanjut. Ini adalah IPO Pegeo, kantong pernyataan efektif geothermal 9,78 triliun. Ini katanya Pegeo ini pemegang hak panas bumi terbesar di Indonesia. Tapi perlu yang Anda ketahui, Anda yang akan Anda beli adalah saham Pegeo, bukan hak panas buminya. Anda nggak bisa punya panas bumi sendiri di rumah kalau beli sahamnya. Yang Anda beli adalah sahamnya. Jujur saya nggak tahu, beberapa waktu lalu sih, weekend lalu saya ngobrol sama orang yang konsultan salah satu perusahaan Pertamina. Dia bilang keduluan, ini perusahaan yang agresif dan lain-lain. Cuman saya nggak tahu agresif itu maksudnya apa. Karena yang saya pahami agresif itu agresif membangun. Ya dia bilang ya proyeknya ini agresif, sekarang udah bangun perusahaan, udah IPO lagi kayak gitu, cari pendanaan publik kayak gitu. Jadi so far kita tentunya belum tahu perusahaan ini akan jadi perusahaan yang cari untung atau cuma perusahaan yang bekerja. Jadi nggak ada gunanya Anda baca laporan keuangannya sekarang, karena belum tentu dia mau cari untung. Nggak sopan malah ngeliatin laporan keuangan orang lain kayak gitu. Jadi belum tentu dia perusahaan yang cari untung, cari dividen. Kalau cari dividen at least kan ada uang masuk buat pemegang saham. Jadi belum tahu kita, karena banyak BUMN fokusnya misalnya ekspansi. Udah itu ekspansi, gas buminya jual di harga murah ke perusahaan induk yang kaya perusahaan induk. Perusahaan induk dapat dividen buat negara. Ini kerja keras aja, megangin hak aja terus. Tolong bantu pegangin hak kayak gitu. Keuntungannya buat perusahaan lain itu fair aja buat negara. Dia ngurus banyak orang, butuh banyak uang. Tapi ada baiknya juga kalau lagi kondisi kayak gini kan, zaman-zaman emansipasi kayak gini, dia dapat 9,7 triliun itu ada baiknya juga. Jadi bisa lebih banyak lagi hak yang mereka pegang karena udah punya duit. Kayak gitu. Dan kalau kalau Anda tanya, ada yang bertanya, bakal beli nggak? Saya pasti beli. Kenapa pasti beli? Karena saya udah bahas di episode kemarin, saya punya portfolio IPO. Punya akun saham khusus beli saham IPO. Semua saham IPO dari Oktober lalu saya beli, walaupun ada yang dikit. Kalau akselerasi saya pesannya dikit. Kalau perusahaan-perusahaan besar saya berani pesan lebih banyak. Cuman saya pasti beli. Cuma apakah saya yakin Pegeo ini akan naik seperti saham-saham busuk misalnya? Jawabannya pasti tidak. Karena sudah terbukti juga, ini ada tabel menarik kami bahas di Instagram, 10 emiten dengan dana hasil IPO terbesar di BEI. Ini 10 IPO terbesar, artinya IPO terbesar itu bukan perusahaan paling bagus, bukan untung paling banyak, enggak, itu urusan perusahaan. IPO terbesar itu adalah perusahaan yang berhasil menyerap duit paling banyak dari publik. Itu yang mana paling banyak? Juaranya Buka. Dia berhasil menyerap uang 21,9 triliun dalam IPO-nya. Bisnisnya apa? Bukan urusan, nggak usah dibahas. Nggak tahu juga kan kita. Jadi nggak usah dibahas, itu bukan urusan. Tapi dia sukses jadi IPO terbesar 21 triliun. Menarik, dari 10 besar ini, 1 udah delisting. Jadi Born itu sebelum dia tutup, bubar, saya nggak tahu perusahaannya beroperasi untuk sekarang, tapi sahamnya udah bubar, udah nggak udah nggak diperjualbelikan lagi. Dia sempat dapat duit 5,18 triliun dari IPO-nya. WSBP tadi dibahas, WSBP sudah lama disuspend, tapi sebelum disuspend dia dapat uang 5,6 triliun, lumayan berapa beton yang bisa dibangun dari 5,6 triliun ini. Jadi 1 udah delisting, 1 udah suspend 1 tahun lebih, dan 3 terbesar, IPO 3 terbesar, Buka, MTEL, dan Goto, harganya jatuh ke bawah harga IPO.
Seperti itu. Jadi ya ini gambaran singkat ya, gambaran bahwa ya nggak ada relevansinya menghubungkan fundamental, nilai IPO yang besar dengan harganya akan naik, nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Menurut kami itu yang banyak membuat banyak orang gagal di saham IPO karena mereka ngira fundamental itu ngefek. Nggak ngefek sama sekali. Hapus dulu pikiran itu supaya Anda bisa memperhatikan, mempelajari yang jauh lebih penting, jauh lebih krusial dari naik turunnya harga saham. Itu penting banget dihapus. Kalau Anda gitu, Anda lihat ini kan fundamental bagus, IPO besar, valuasinya tinggi kayak gitu. Bukan itu. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau Anda tanya apakah saya beli, saya pasti beli. Sama seperti IPO perusahaan nggak jelas juga saya beli, nggak ada bedanya. Dan ini sih saya nggak optimis, ya saya jual di hari kedua aja udah happy. Kalau bisa jual hari kedua, bisa jual hari pertama ya saya nggak ini. Dan saya juga nggak tahu. Tapi isu terbesar adalah Anda lihat kepemilikan asing di BUMN ini. Tapi ini baru nanti kan Anda lihat di data di sini kan Anda lihat kepemilikan asingnya di tabel ini nanti di akhir bulan Februari. Kalau bisa 50-60% berarti kemungkinan ini perusahaan yang akan diurus asing. Kalau retail yang pegang 56% kayak tadi, kalau 56% kayak USBP tadi, 59% yang bye-bye aja kayak gitu. Karena jangan lupa perusahaan saham bisa disuspend, perusahaan tetap akan beroperasi. Kayak gitu. Selanjutnya ini Goto ini ya sempat terulang dia kembali ARB karena ada antrian puluhan juta lot lagi. Jadi ini ya sebenarnya kesimpulan kami bagi yang nanya Goto ya udah dijelaskan. Jadi kerasa percuma banget Goto kerja keras memperluas ekosistem, memotong kos, tapi kalau harga sahamnya tidak digoreng semuanya jadi tidak ada artinya. Ke depan semoga setiap founder dan investor startup yang mau IPO dan bisa buat yang mau IPO bisa buat perjanjian goreng harga sebelum mulai jualan saham. Ingat, teknologinya sebuah perusahaan tetap tidak akan berarti apa-apa di dunia kuliner. Jadi banyak yang beranggapan kalau aplikasinya canggih, ekosistemnya luas, semua akan baik-baik aja. Salah. Perusahaan teknologi, perusahaan startup itu inti utamanya buat perusahaan bagus, kokoh dan lain-lain itu cuma setengah. Setengah lagi adalah saham digoreng. Sahamnya naik kayak Google, biar dibilang next Google. Untung rugi nggak masalah, nggak ada urusan. Tapi harga saham harus naik. Yang menyebabkan PHK besar-besaran itu karena harga sahamnya turun. Investor pada murka yang punya saham. Kenapa harga sahamnya turun? Karena saya sudah jelaskan, belum ada saya udah coba sih, saya sedang coba untuk karena saya kenal beberapa orang startup, mengedukasi dikit-dikit tentang pentingnya goreng saham, pentingnya kesepakatan, nggak boleh ada yang jualan, nggak boleh ada yang profit taking, kalau perlu nggak boleh ada yang resign dari perusahaan, founder itu selama 10 tahun ke depan setelah IPO. Pemilik saham itu ini biar mereka komit dulu, yuk kita goreng dulu. Nanti kalau retail udah percaya, udah dianggap the next Google, baru jualan ke retail. Jangan pengen kaya cepet-cepet, nanti hancur. Ya banyak korbannya seperti itu. Goto juga tiba-tiba minggu lalu tiba-tiba ada yang jualan besar-besaran, langsung harga sahamnya ARB. Kayak gitu. Dan ini juga di hari yang sama dengan dua petinggi Goto pilih mengundurkan diri. Kayak gitu. Jadi ya ini menyedihkan sih, tiba-tiba nih ada antrian 26 juta lot dan dua petinggi Goto mengundurkan diri. Seperti itu. Di sini udah tinggal siapa yang ada di sini ya? Saya lupa. Oh, tinggal berdua ya di foto ini. Tinggal 2 yang ada di Goto, 2 lagi udah nggak ada. Kayak gitu. Tapi ya inilah. Cuman ya untungnya setelah harga ARB 2 hari, tiba-tiba ada kekuatan besar yang borong lagi saham Goto. Anda lihat KI, YU, CS mulai borong lagi dalam jumlah 12 juta lot, 141 miliar, 84 miliar, 21 miliar. Jadi overall pandangan saya tetap Goto sama seperti awal tahun di gathering saya mengatakan saya bullish terhadap saham teknologi.
sahamnya sudah murah, butuh recovery, tapi memang masalahnya belum sepenuhnya hilang. Akan ada aja pemain-pemain yang jual gitu. Gue mau keluar nih, butuh duit. Atau gue mau ngurus perusahaan lain nih, gue jual aja saham Goto gitu. Atau mau beli mobil mewah, jual. Guyur lagi. Ini pembelajaran memang buat startup ke depan, cuman ya mudah-mudahan. Tapi untungnya untuk Goto sendiri, kita lihat udah ada kekuatan besar yang peduli untuk saham ini dan pengen merecover harga sahamnya. Karena seperti kami katakan di video Goto panjang lebar, ini yang nyangkut orang-orang kaya. Nyangkut bersama konglomerat, ini Goto. Even di harga sekarang. Kayak gitu. Saya pribadi masih akan hold sahamnya, average-nya kalau nggak salah di 100 berapa terakhir, 137 kalau nggak salah. Doakan biar cepat-cepat positif, jadi siapa tahu saya juga pengen keluar kan, pengen beli mobil atau apa. Kayak gitu, ketika yang lain optimis saya bisa jualan, tapi sekarang masih nyangkut. Oke, kita bahas Q&A yang lain. Ini pertanyaan tentang komen tentang ini yang berkaitan dengan beberapa waktu terakhir saya banyak diserang fundamentalis. Inilah 3 perusahaan terbaik di Indonesia saat ini. Waktu itu saham-saham yang naik, Halo, Fast, Laju, banyak banget saya diserbu fundamentalis. Saya pilih pertanyaan menarik. Ini yang mengatakan dari The Fins, itulah. Hanya orang bodoh dan tidak paham analisa fundamental yang mengatakan perusahaan dengan market cap tinggi sama dengan perusahaan terbaik. Itu belajar fundamental di mana, Bang? Oke, kita bahas. Saya sengaja buat pilih pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu kayak gini, yang tidak mengerti ya mudah-mudahan bisa mengerti. Kalau enggak pun semangat aja terus dengan pemahamannya. Jadi pertanyaan, ini kan kata hanya orang bodoh yang tidak paham analisa fundamental yang mengatakan perusahaan market cap tinggi sama dengan perusahaan terbaik. Itu belajar fundamental dari mana? Jadi, ini sebenarnya yang nanya ini nggak ngerti sama sekali apa fundamental. The whole idea, inti dari fundamental adalah harga saham adalah cerminan dari perusahaan. The whole idea. Harga saham sebenarnya adalah cerminan dari pergerakan bandar. Itu yang selalu saya jelaskan. Jadi kalau harga saham cerminan dari pergerakan bandar, naik turunnya harga saham tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Karena yang ngatur bandar kan. Sama kayak BRI yang ngatur asing. BRI-nya boleh untung kalau asing jualan harganya turun. Nggak ada hubungannya. Cuma ada mindset, ada pemikiran yang populer mengatakan ada hubungannya. Berarti kalau the whole idea dari fundamental itu harga saham itu dipengaruhi oleh fundamental perusahaan, berarti nggak salah dong dibilang saham dengan market cap tinggi adalah saham terbaik. Perusahaan-perusahaan ini adalah saham terbaik, nggak salah. Karena market cap tinggi adalah cerminan dari harga saham. Situ yang ngomong harga saham naik itu karena perusahaannya bagus. Situ yang ngomong, bukan saya. Jadi itu ya Anda yang belajar fundamentalnya dari mana? Karena tujuan Anda ngeliatin laporan keuangan orang lain, mikirin hutang perusahaan orang lain, segala macam, kepo atau penasaran sama keuntungan perusahaan orang lain. Sebenarnya itu nggak sopan, tapi tujuan Anda melakukan itu kan cuma satu, supaya Anda tahu perusahaannya baik atau enggak. Perusahaannya baik, sehat atau enggak, karena anggap kalau perusahaannya sehat harga akan naik. Jadi itu prinsipnya. Market cap tinggi artinya perusahaan terbaik. Kalau Anda bilang bukan, berarti fundamental yang salah. Kalau itu kan gorengan, ya udah berarti fundamental yang salah kan. Kalau ternyata harga saham bisa naik karena digoreng. Karena kenyataannya harga saham naik, ya tinggal dibeli aja sahamnya. Coba deh kalau punya uang. Beli aja langsung, hajar kanan. Saya udah contohkan di videonya. Naik langsung kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu juga saya karena ada pertanyaan itu saya jelaskan ini tentang ini di Root Mitratel fundamental Mitratel semakin kuat, optimis market cap akan meningkat pesat. Ini contoh orang yang nggak mengerti juga. Karena rumus market cap ini banyak juga yang kepanasan, yang murka-murka. Market cap adalah jumlah saham kali harga saham. Jumlah saham nggak bisa berubah. Harga saham katanya harga saham itu
Ya, iya harga sahamnya. Jadi untuk market cap tinggi yang naik hanya harga sahamnya. Ada perusahaan batu bara udah puluhan tahun jualan batu bara. Tapi market capnya baru naik setahun terakhir. Bukan setahun terakhir, bahkan 6 bulan, 3 bulan terakhir. Jadi orangnya kaya banget. Kenapa kaya? Karena harga sahamnya aja naik. Jadi rumus market cap bukan jumlah saham kali harga saham kali fundamental kuat. Jadi nggak ada urusan fundamental semakin kuat dengan market cap. Pertanyaannya harga sahamnya dinaikin nggak? Cuma itu. Karena nggak butuh fundamental kuat. Saya juga dengan kata lain harus dijelaskan juga rumus market cap bukan jumlah saham kali harga saham kali fundamental lemah. Bukan. Atau dikurang fundamental lemah, bukan. Nggak ada, cuma jumlah saham kali harga saham. Coba itu rumusnya. Anda lihat semua buku-buku fundamental, buku-buku di kampus juga yang even ditulis dari ratusan tahun lalu juga kayak gitu, puluhan tahun lalu lah, ratusan. Nah, ini banyak lagi yang bertanya. Naikin harga saham tanpa menguatkan fundamental namanya menggoreng saham. Berharap ada korban yang mau beli di harga tinggi supaya sebagian orang bisa untung. Pertanyaannya, Anda beli saham berharap nggak harganya naik dan jual di harga tinggi? Kalau Anda nggak berharap itu, jadi Anda beli di 100, saya berharap turun ke 50 supaya saya jual ke orang lain di harga 50 baru ngobrol deh. Anda juga kan sama kan, beli di 100 pengen harga naik di 200 terus jual ke orang lain di harga 200 kan. Supaya sebagian orang bisa untung, supaya saya bisa untung, supaya Anda bisa untung. Jadi jangan disalahkan itu. Kenapa kalau Anda boleh, bandar nggak boleh? Fundamental atau enggak Anda nggak peduli kan. Kalau Anda beli di 100 naik ke 200 emang Anda peduli fundamental? Enggak kan. Toh nggak dikasih apa-apa kan. Emang Anda peduli WSBP untungnya naik beranjak dari rugi ke untung karena fundamental? Kan enggak. Karena sahamnya disuspend emang Anda peduli WSBP untung kan enggak peduli. Anda pengen disuspendnya dibuka, harga sahamnya digoreng. Itu aja yang Anda peduli. Pertanyaan lain, faktanya fundamental biasa aja maka harganya pun biasa aja, kata siapa? Lihat saham-saham yang naik paling tinggi setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya Anda lihat. Jangan percaya teori-teori yang nggak terbukti. Anda lihat, top gainer setahun terakhir, 3 bulan terakhir saya udah sering nunjukin. Mayoritas saham-saham fundamental busuk. Fundamental biasa aja. Kalau nggak busuk ya biasa aja. Nggak ada tuh top gainer perusahaan-perusahaan yang labanya luar biasa besar kayak gitu. Nggak ada. Ya ada mungkin 1-2 dari 20. Yang equity negatif bisa lebih banyak. Lanjut, perusahaan terbaik bagaimana? Jelas-jelas Gotoh tak pernah untung, ngomong di prospektus kemungkinan belum bisa untung. Jadi kalau invest di perusahaan rugi ya berarti investor siap rugi. Karena invest kan artinya untung rugi ditanggung bersama, itu kata siapa juga. Nggak nyambung sama sekali. Emang kalau Gotoh rugi ada yang ngetok rumah Anda nagihin utang, untung rugi tanggung bersama, emang ya? Emang WSBP untung ada yang ngetok rumah Anda ngasih duit? Enggak kan? Nggak ada hubungannya, yang Anda beli sahamnya loh, bukan perusahaannya. Lanjut. Kalimat pertama sangat membodohi para pembacanya. Harga saham cerminan kualitas perusahaan. Tuh, ini dibilang kan. Ini sangat membodohi pembacanya karena harga saham cerminan kualitas perusahaan. Tuh kan bodoh itu. Yang lihat laporan keuangan, happyinvestor.id, bodoh dibilang. Sangat membodohi yang mengatakan harga saham cerminan kualitas perusahaan. Itu bodoh dibilang oleh fundamentalis. Market di jangka pendek sama dengan voting machine. Jangka panjang winning machine. Pak, kalau bicara fundamental, time frame-nya jangka panjang dong. Hanya orang goblok yang menghubungkan volatilitas market harian dengan fundamental. Jadi memang ini lucu investor. Memang bodoh menghubungkan harga saham dan kualitas perusahaan. Bodoh juga ngelihat laporan keuangan, merhatiin perusahaan seakan-akan harga saham cerminan. Bukan, itu adalah cerminan dari pergerakan bandar. Itu udah ngerti sebenarnya. Cuma dia bilang kalau fundamental time frame-nya jangka panjang dong.
Kayak gitu, time frame-nya jangka panjang. Dan itu yang juga menarik karena bagi fundamentalis katanya harus panjang baru fundamental. Contohnya ini saham BCA naik 450% dalam 10 tahun. Dari harga sahamnya dari 2.000 naik ke 8.200. Kesimpulannya fundamental selalu benar. Anda kalau ikut seminar fundamental selalu dicontohkan BCA. Tuh kan benar, perusahaan bagus, harga sahamnya naik. Fundamental selalu benar. Kan ini jangka panjang dong. Ini benar, ini kenaikan yang benar. Tapi kalau saham bank, karena banknya nggak ada, naiknya bukan 450%, 4.000% dalam 4 bulan. Kesimpulannya ini bukan naik karena fundamental. Terus bedanya apa sih? Bedanya apa saya tanya? Kenapa kalau pendek orang bodoh menganggap ini kualitas perusahaannya bagus, sementara orang pintar menganggap ini kualitas perusahaannya bagus? Bedanya di mana? Kan sama-sama naik. Uang 100 juta bisa jadi 4M di sini. Bisa jadi 450 juta di sini, sama-sama kan? Wah, untungnya sama dan sama-sama Anda berharap beli di bawah, jual di atas. Hanya karena Anda nggak ngerti trading saham ini, hanya karena bukan berarti ini salah. Ini juga benar. Saya lebih jujur, kalau saya tahu, saya lebih berharap semua duit saya masukin bank daripada BCA. Kalau saya tahu dari awal. Kalau saya tahu di harga IPO-nya saya boleh beli banyak, di harga 100 saya lebih berharap beli ini deh ini. Banknya ada atau enggak, saya nggak peduli. Toh saya pemegang saham BCA, saya boleh nggak ngantri di BCA, sama aja kan. Saya boleh ke kantor cabang BCA, ini minta kursi kan nggak boleh. Atau saya pernah nanya ke BCA, pemegang saham, saya tanya ke tellernya, Mbak, pemegang saham duduk di mana ya? Bingung tellernya. Di situ Pak, sama aja sama orang lain, nggak ngefek. Lain, kita contoh lain. Jadi menurut saya nggak fair banget mengatakan, jadi cherry picking banget lah, hanya karena ada 1-2 kasus benar seakan-akan semua kayak gitu. Contohnya Unilever turun 70% dalam 5 tahun, kesimpulannya valuasinya kemahalan. Pas turun dibilang valuasinya kemahalan. Karena turun, kalau naik dibilang fundamental selalu benar. Kalau turun, perusahaan bagus turun, valuasinya kemahalan. Sementara ketika naik 250% 5 tahun sebelumnya, dikatakan fundamental tidak pernah bohong. Itu Anda perhatikan semua obrolan fundamental nggak jauh dari gitu-gitu aja. Jadi ada aja alasannya. Harga saham digoreng 1000%, ini kan jangka pendek. Hanya orang bodoh yang menghubungkan fundamental sama jangka pendek. Ada harga saham dalam 10 tahun naik 100%, tuh kan fundamental selalu benar. Maksa banget gitu, maksa banget. Ini mohon maaf ya kalau yang ini ya siapa tahu bisa membuka ini Anda. Saya sih nggak emosi, saya sih happy dengan adanya para pejuang bursa. Cuma saya pengen coba menjelaskan biar seru aja, biar karena market terlalu sepi kita pilih tema-tema yang sedikit hot sedikit kayak gitu. Dan mungkin ini juga penyebabnya Warren Buffett sendiri yang dijadikan panutan para fundamentalis. Ada statementnya baru-baru ini kasar memang, cuma dia bilang saya lebih percaya monyet daripada penasehat keuangan Wall Street. Bagian yang penasaran, cari tahu penasehat keuangan Wall Street itu pakai analisa apa. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin buat kali ini. Thank you buat rekan-rekan. Bagi yang punya pertanyaan, gak setuju dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar biar kita lebih semangat lagi di tengah market yang sepi. Ayo kita seru-seruan, kita ngobrol-ngobrol, kita berdebat, kita saling membuka pikiran. Saya open banget. Atau kalau Anda punya pertanyaan tentang saham-saham tertentu, yang ini yang nggak terlalu mendetail, silahkan. Karena saya nggak mau goreng atau pom-pom sama apapun, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita bisa bahas pada podcast selanjutnya. Oke, see you next time.